Alkisah cerita. Pada masa itu, dialah sosok Madetsu, anak laki-laki dari timur. Sedangkan dari barat, dialah sosok anak perempuan bernama Yuna. Mereka berdua tidak sengaja bertemu di pasar tradisional. Semenjak pertemuan itu, akhirnya mereka pun kembali dipertemukan pada sebuah sekolah yang sama. Hubungan mereka kini semakin akrab satu sama lain. Bercanda tawa, bercurah hati, berpegang sendu. Laksana kisah kasih di sekolah. Namun bedanya, memang sekolah, dan yang membedakan adalah kisah kasihnya mereka saja. Begitulah pikirku. Mungkin tidak teramat penting tentang hal ini, karena bukan terlarang. Pada suatu hari, maksudku, Madetsu tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Alasan ekonomi tanpa beban, tapi biaya hidup tidak cukup. Juga belum cukup umur ataupun mapan. Apalagi dibilang berkelas. Mungkin cuman mampu membeli 10 lembar kertas. Hati Yuna begitu sedikit sedih. Demi menghibur hati Yuna, Madetsu mentato tangannya dengan nama Yuna. Kemudian pun merasa senang. Juga memberikan ide. Bagaimana kalau menambahkan simbol lope pada nama Yuna di bawahnya? Madetsu pun akhirnya setuju. 3 tahun kemudian, Yuna mendaftar sebagai pejabat istana. Namun, karena alasan Yuna adalah perempuan, akhirnya Yuna diposisikan sebagai penasehat putri kerajaan saja. Meskipun gaji Yuna tidak murah meriah, asal bisa menyimbolkan satu arah, bagi Yuna itu tidak masalah. Putri Baerin pun memanggil Yuna untuk interview, interaksi, hal semacam interogasi, juga mengobrol, dengan omongan yang terkontrol. Asal tidak terkontaminasi isu-isu cairan tramadol. Yuna, apa kau baik-baik saja? Nona Putri. Yuna baik-baik saja dari 3 tahun lalu sampai saat ini. Oh, oke, ku dengar Yuna mempunyai gelar SNSD di sekolahmu. Itu benar kan Yuna? Tidak Nona Putri, itu hanya gelar saja. Bukan apa-apa kok. Apakah Yuna mau gelar pelakor? Apa itu Nona Putri? Oh sudahlah. Lagi pula itu gelar untuk orang yang sudah menikah saja. Baiklah Nona Putri. Yuna tidak mempermasalahkan hal itu. Apa Yuna punya ide untuk masalah ini? Ada Nona Putri. Katakanlah. Madetsu. Siapa itu? Dia seorang pemuda yang banyak kekurangan. Sekolah pun tidak lanjut. Terkadang bolos juga tidur di jam sekolah. Yuna, apakah kau paham? Aku butuh ide lain untuk sebutan pelakor. Apakah dia memang pintar? Kurasa tidak. Tapi dia, Nona Putri. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Bawa dia kemari untukku. Siap Nona Putri. Madetsu tiba. Awas nginjek katak istana. Kakak, kenapa kok bisa terjatuh? Maaf Yuna. Soalnya aku baru pertama kali masuk istana. Sudahlah. Nona Putri ingin berbicara denganmu. Jadi, kamu Madetsu itu? Iya yang mulia. Panggil aku cantik saja. Siap Nona cantik. Ada apa Nona cantik memanggilku? Yuna, katakan pada Madetsu masalahnya. Siap Nona Putri. Kakak, Nona Putri ingin istilah lain dari pelakor. Apakah kakak bisa memberikan jawabannya? Nona Putri. Karena pelakor adalah pelabuhan Korea. Aku, dari negeri ini pasti bisa berlabuh. Bukan itu kakak, arti yang lainnya. Nona Putri. Jadi ku putuskan bahwa istilah lain dari pelakor adalah perebut. Apakah itu seperti perampok yang merampas? Atau juga perompak atau bandit? Tidak. Kemungkinan ada perbedaannya Nona Putri. Jika aku perampok, maka itu berarti perintah ampun dan kapok. Jika aku perampas, maka itu berarti peras dan ampas. Namun jika itu perompak, kita tidak sedang di lautan Nona Putri. Benar juga usulanmu Madetsu. Banyak istilah lain ya, tapi tadi aku sebut bandit juga. Jadi, apa artinya itu?
Artinya, badan yang menjerit. Kakak, sejak kapan kakak pintar berbahasa? Ah enggak kok. Yuna, iya Nona Putri. Karena kamu tahu banyak tentang Madetsu. Jadi, siapa Madetsu bagimu? Itu, Nona Putri. Aku tidak bisa menjawabnya. Nona cantik. Aku dan Yuna adalah cinta pandangan pertama di masa kecil. Hanya saja, nasibku kurang bagus. Jadi aku tak punya gelar apa-apa. Begitu ya Madetsu. Karena kau tidak punya gelar, maka aku akan memberikanmu gelar yang paling ringan. Apakah itu Nona cantik? Asalkan aku mampu, aku siap menggapainya. Baiklah, jika kau tidak keberatan, maka aku akan menggelarkanmu sebagai sang pecintaku yang tak pernah mati. Dengan keteguhan hati yang mendasar, setia juga menyayangi. Kakak, itu sepertinya, gelar itu terlalu rumit. Mungkin kakak tidak bisa menjalankannya. Yuna, tenanglah. Aku pasti bisa melakukannya. Bukankah ini termasuk tugas dari Nona cantik untukku? Kakak, bukankah itu berarti mengharuskan kakak untuk jatuh cinta kepada Nona Putri? Betul sekali Yuna. Karena selama ini aku kesepian. Aku butuh ada seseorang yang mencintaiku tulus tanpa melihat siapa diriku. Tapi, Nona Putri, bukankah ini adalah hal yang tadi kita bahas? Yuna, coba lihat kakak. Walaupun kepalaku tidak gatal-gatal, tapi tanganku tetap menggaruk-garuk rambutku sendiri. Yuna, apakah kau keberatan? Bukankah ini adalah hari pertamamu bekerja? Kau sudah cukup baik melaksanakan tugas sebagai penasehatku. Tapi Nona Putri, ada apa lagi Yuna? Di tangan kakak, sudah bertato atas namaku dan bersimbol lope merah yang cantik. Yuna, untuk tato di tangan Madetsu, aku bisa mengikis sedikit kulitnya, dan mengobati tanda itu sampai jenjang waktu hilangnya. Nona cantik, ada apa Madetsu? Apakah kau menolak tugas dariku? Bukankah tadi sudah menyetujuinya? Tapi Nona cantik, jika tugas itu untukku, sampai berapa harikah aku ditugaskan? Sampai aku yang memutuskan. Cukup dan berhenti. Baiklah aku setuju. Kakak, Yuna, jangan khawatir. Aku pasti bisa membuat Nona cantik mengatakan cukup dan berhenti. Madetsu, iya Nona cantik. Apa pekerjaanmu saat ini? Pekerjaanku saat ini adalah merangsang kuda. Merangsang kuda. Kuda apa? Kuda betina Nona cantik. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan yang bagus Nona cantik. Madetsu, lihat aku. Jika aku adalah kuda betina, jadi apa nanti yang akan kau lakukan kepadaku? Tentu saja membuat rangsangan Nona cantik. Kakak, aku belum sedekat itu bersama kakak. Apa kakak tega? Yuna cintaku, kakak juga bingung. Ini tugas, pekerjaan. Apa jatuh cinta pada Nona Putri? Madetsu, selembar kain berwarna merah. Bertuliskan 5 baris rangkaian kalimat. Aku ingin kau ucapkan untukku tanpa harus menuliskannya lagi. Baiklah Nona cantik. Selembut angin yang menyapa adalah kepalsuan cinta yang berbentuk. Tetapi rindu yang nyata adalah cinta yang asli, yang terlahir dari dalam hati. Menyayangi satu nama, yaitu adalah dirimu. Kakak, Yuna, itu memanglah syair yang pernah kubuat. Lagi pula, memang kain merah itu ikut terbawa pada kuda istana. Jadi, maksud kakak itu artinya apa? Yuna, aku tidak bermaksud untuk merebut kekasihmu. Kupikir pengawal memberikan kain merah itu kepadaku. Ya kupikir, ternyata ada seseorang yang mencintaiku, tanpa cinta yang palsu. Nona cantik, sebenarnya aku menulis syair itu di kala bulan purnama. Juga tidak ada niat untuk menggoda Nona cantik. Madetsu, kau salah. Karena aku telah membaca tulisan di kain merah itu. Selama berbulan-bulan aku ingin mengerti, apa itu cinta yang asli dan cinta yang palsu.
Daripada aku salah menafsirkan, lebih baik aku bertemu dengan penciptanya saja untuk menjelaskannya sendiri kepadaku. 6 bulan kemudian Kaisar kembali ke istana. Kabar hadirnya Yuna dan Madetsu pun sudah diketahui oleh Kaisar. Putri Baerin pun memberitahu kepada Kaisar bahwa Putri Baerin tidak akan meneruskan gelar kerajaan. Gelar itu akhirnya suatu saat nanti akan diberikan kepada adiknya Putri Baerin, yaitu Meng Duong. 6 bulan kemudian lagi, berkat perintah Baerin untuk mempertahankan Yuna dan Madetsu, akhirnya banyak perubahan di istana. Mulai dari produk kuda yang berkualitas, tanaman sayur yang bernutrisi, sistem ternak daging yang bergizi, juga menyediakan skema musik kerajaan ala SNSD. 3 bulan kemudian, Putri Baerin direstui untuk dinikahkan dengan Madetsu. Karena Madetsu dan Yuna berjasa besar dalam perubahan sistem istana, Kaisar Yeonmingkem memberikan pilihan kepada Putri Baerin. Baerin pun memilih keputusan untuk menikahkan Madetsu dengan Yuna. Kaisar pun menyetujuinya. Sebelum perginya Baerin, Yuna dan Madetsu, keadaan istana sudah begitu membaik. Setelah beberapa lama Madetsu pindah di desa Tonggandeng, tersebar berita, beliau sudah tiada. Kini Meng Duong menjabat sebagai Kaisar Negeri Sanming yang terbaru. Berita kemenangan Kaisar Yeonmingkem membuat hati Baerin begitu lega. Ternyata, wasiat asuhan mereka bertiga di istana dulu telah banyak memberikan dampak positif. Juga puncak kemenangan atas peperangan dengan kerajaan Xingxialbai. Kaerin, apakah ini sudah cukup? Tidak, adik Yuna. Meskipun kau menjadi pelakor yang sah dan halus, aku tetap ingin menguji suamiku, apakah cintanya asli atau palsu, kepada kita berdua. Jadi kakak, Erin, aku sudah menjadi pelakor. Dan kakak akan tetap menguji cinta suami kita berdua, agar tidak menjadi cinta yang palsu. Benar sekali adik Yuna. Tamat.